Pertanyaannya sudah dilihat semua? Sudah ya? Yang tadi ya? Yang wajib. Gak apa-apa, ini kita briefing dulu. Jadi kita ada 3 kamera. Kamera ujung fokus ke Syita. Kamera yang ada peta itu nanti fokus kita semua seperti yang terlihat di layar. Sama ini kameramen kita Bang Erik ya, yang akan fokus ke wajah ibu-ibu semuanya. Jadi nanti Ini kamera nih? Iya, kamera yang ada kameramen kita. Jadi nanti ketika berbicara boleh lihat ke Syita atau ke kamera yang ada Bang Eriknya. Ke sini ya? Iya, yang di ujung sini. Jadi podcast ini ya nanti kita opening dulu sedikit pembahasan tentang hari menyusui atau hari ASI sedunia. Pekan menyusui sedunia. Pekan menyusui sedunia ya. Karena itu bukan pilih sendiri ya. Dia di tengah pas adanya. Karena bukan Oh. sendiri. Sudah ikutin karena lihat logo Oh, ini iya. apa. Tapi hari ini nggak pakai Fibulite. Nggak apa-apa, tapi kan ininya smartwatchnya pink. Oh iya. Bajunya juga ada pink-pink. Oke. Jadi nanti pertanyaannya nanti ganti-gantian ke Dokter Aslinar, abis itu ke Dokter Mutia, abis itu ke Kak Wahyu, terus nanti balik lagi ke Dokter Mutia, Kak Wahyu. Jadi tidak fokus di satu orang nantinya. Karena durasi kita sekitar 30 menit, mungkin nanti bisa dimaksimalkan untuk jawabnya. Boleh nanti sambil diminum nggak apa-apa ya? Ada iklannya nih nggak ada? Nggak ada. Langsung tidak boleh. Ini kita tunggu abang operator. Ada yang mau ditanyakan? Kalau Kak? kita mau jawab nggak perlu lihat apa tadi Syita? Nggak perlu lihat Syita atau langsung ke sana? Boleh langsung ke sini. Kalau sesekali mau lihat kita boleh juga. Closing statement lihatnya ke sini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mulai ya, bismillah. Oke, kita tunggu abang editornya. Kami ready aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Syedaralun. Terima kasih Anda telah bergabung sama kami dalam program Islami Spotlight edisi hari ini Senin 4 Agustus 2025 bersama saya Siti Masyita. Ya Syedaralun, di edisi yang spesial ini kita juga akan membahas pembahasan spesial karena berkaitan dengan Pekan Menyusui Sedunia 2025. Kita akan membahas tema yang gak cuma penting untuk ibu-ibu tapi juga penting untuk kita semua, apalagi kaum adam, bapak, abang, bahkan untuk anak muda juga ini penting karena ketika seorang ibu menyusui, seisi rumah bahkan komunitas memiliki peran yang besar bagi seorang ibu. Jadi Syedaralun pastikan Anda mendengar podcast ini hingga akhir karena bisa jadi Anda merupakan support system terbesar yang bermakna bagi ibu menyusui. Dan di podcast ini kita akan membahas siapa saja sih yang seharusnya terlibat, apa pentingnya kita mendukung ibu menyusui, dan hal-hal yang mungkin sering kita anggap sepele tapi ternyata berdampak besar bagi seorang ibu menyusui dan tanggung jawab kita. Oleh karena itu kita akan membahas pembahasan ini dengan narasumber kita yang mumpuni di bidangnya dan sudah hadir di studio Serambi Indonesia pada hari ini. Langsung aja kita sapa. Ada Dr. Aslinar SPAM Biomed selaku dokter spesialis anak dan juga founder Aceh Peduli ASI. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Kita akan membahas pembahasan menarik ya dokter. Alhamdulillah. Dan juga Syedaralun, di sebelah Dokter Aslinar juga sudah hadir narasumber kita selanjutnya, ada Dr. Mutia Winanda MGizi SPGK selaku dokter spesialis gizi klinik dan juga ketua Aceh Peduli ASI. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya juga untuk hadir di sini. Sama-sama dengan senang hati. Luar biasa. Dan Syedaralun, satu lagi narasumber kita yang juga hadir dan memberikan insight
Yang penting juga dalam pembahasan kita hari ini adalah Dr. Wahyu Hafida MA selaku konselor Aceh Peduli ASI dan juga Ketua Muslimah Ihsan. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah kembali hadir ke Serambi Indonesia. Sama-sama. Baik. Wah, Syederal, seperti yang terlihat di layar kaca Anda bahwa hari ini kita kedatangan 3 narasumber wanita yang mumpuni. Tapi bagi Anda saat ini sedang menonton seorang laki-laki, jangan sampai tidak menonton ya, karena pembahasan ini juga akan penting bagi kita semua aspek gender untuk sebenarnya apa saja sih pentingnya kita membantu ibu menyusui. Dan kita akan mulai dari sesi medis dulu ya Syedaralun, karena ASI ini bukan cuma terkait nutrisi tapi juga pondasi tumbuh kembang. Kita akan berbincang bersama Dr. Aslinar dulu selaku dokter spesialis anak ya. Jadi dok, sebenarnya kenapa sih ASI itu penting bagi bayi di 6 bulan pertama, dan apa dampaknya jika bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif? Oke, baik, terima kasih Sita, pemirsa semuanya. Nah, kita tahu ASI itu adalah yang terbaik ya. Malah kalau dikatakan ASI itu tidak tergantikan untuk bayi gitu. Nah, ASI itu mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Jadi selama 6 bulan pertama yang disebut dengan ASI eksklusif, yaitu hanya memberikan ASI saja tanpa pemberian makanan, minuman lain, itu 100% kebutuhan bayi itu bisa dipenuhi oleh ASI tanpa ada pemberian makanan, minuman apapun. Nah, kenapa ASI itu sangat penting untuk bayi? Karena itu tadi 100% kebutuhannya dari ASI semuanya. Kemudian ASI mengandung banyak sekali zat gizi yang memang dibutuhkan oleh bayi. Ada makronutrien namanya. Makronutrien itu ada karbohidrat, protein, lemak di situ yang sangat penting ya. Ada laktosa di situ, berbagai jenis protein yang untuk termasuk antiinfeksi, kemudian lemak yang dibutuhkan oleh bayi yang sesuai untuk bayi. Nah, kemudian ada namanya mikronutrien, ada vitamin di dalamnya, ada berbagai mineral yang dibutuhkan oleh bayi. Dan di dalam ASI itu mengandung antiinfeksi, imunoglobulinnya di situ, faktor pentumbuhan di situ. Dan ini tidak ada sama sekali yang ada di dalam susu formula, nggak ada. Jadi kalau ditanya bedanya apa? Bedanya adalah di susu formula itu tidak ada sama sekali perlindungan untuk bayi gitu. Jadi begitu dia diberikan susu formula, apa akibatnya? Banyak kemungkinan dia terlindungi dari infeksinya sangat berkurang karena di dalamnya tidak ada perlindungan yang ada di dalam ASI. Nah, kemudian kalau diberikan ASI apalagi manfaatnya? Tentu banyak sekali, termasuk bonding ya, rasa kasih sayang antara ibu dengan bayi itu akan tercipta. Bagaimana si ibu merasa curahan kasih sayang pada saat dia menyusui bayinya gitu ya. Karena pada saat ibu melaksanakan itu sebenarnya kalau menurut saya itu ibu melaksanakan kewajibannya ya. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 233 bahwa Allah memerintahkan seorang ibu itu menyusui bayinya sampai 2 tahun. Dan itu juga hak ibu. Seorang ibu itu diberikan hak untuk dengan sebebas-bebasnya untuk bisa menyusui bayinya. Seperti itu ya. Kemudian apalagi kebetulan banyak sekali dari segi ibunya mencegah perdarahan, ibunya kemudian resiko berbagai penyakit ke depan yang akan diderita oleh ibu itu bisa dicegah dengan ASI. Kemudian dari banyak penelitian, pemberian ASI juga meningkatkan kecerdasan ya, intelektual di situ, dan praktis memberikan ASI tidak perlu penyiapan banyak sekali gitu, dan tentu saja biayanya gratis ya. Luar biasa sekali ya. Mungkin hal inilah yang sering tidak diketahui oleh banyak ibu-ibu, apalagi ibu muda dengan anak pertama ya dokter ya, bahwa luar biasa Allah sudah menitipkan kita hadiah yang luar biasa gratis yang bisa kita salurkan kepada anak kita. Wow, jadi Syedaralun, itulah pentingnya kita harus mengusahakan memberikan ASI untuk anak kita. Dan mungkin Anda juga relate ya dengan beberapa ibu-ibu muda bahwa banyak yang mengatakan harus makan banyak nih biar ASI-nya cukup. Tapi sebenarnya bagaimana sih ini ya? Langsung kita tanya dengan dokter spesialis gizi klinik yaitu Dokter Mutia. Jadi dok, seperti yang tadi kita sampaikan, pasti banyak ibu-ibu yang merasa harus makan banyak, nggak apa-apa lah gendut aja dulu, yang penting ASI-nya tuh tercukupi untuk anak. Sebenarnya bagaimana prinsip memberikan gizi yang seimbang bagi ibu menyusui dan juga anak, dan apa sebenarnya mitos yang sering salah kaprah nih di masyarakat dokter? Oke, baik.
Jadi memang ibu menyusui itu kebutuhannya memang lebih tinggi ya dibandingkan ibu hamil bahkan. Jadi memang kebutuhan gizinya lebih tinggi gitu ya, membutuhkan sehari bisa 500 kalori per hari untuk memproduksi ASI seperti itu. Tapi memang ibu menyusui itu jadinya sering lapar gitu ya, lapar-lapar terus sehingga ibu menyusui bawaannya pengen makan terus gitu kan. Tapi memang harus bergizi seimbang gitu ya. Dari kelebihan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu menyusui itu sebetulnya yang perlu difokuskan adalah ke jumlah protein harian sebetulnya. Jadi proteinnya yang harus ditingkatkan. Kemudian jumlah karbohidrat juga secara keseluruhan juga harus sedikit ditingkatkan gitu ya. Karena untuk menambah 500 kalori itu berasal dari karbohidrat, dari protein, kemudian dari lemak juga kebutuhannya juga agak sedikit meningkat. Tapi kembali lagi pemilihan lemak itu menjadi penting gitu ya. Kalau kita memilih lemak tentunya kita harus memilih lemak yang baik, bukan lemak yang jenuh seperti itu. Jadi tetap prinsipnya adalah pola bergizi seimbang. Seimbang artinya komposisi karbohidrat, komposisi protein, komposisi serat, lemak baik itu semuanya berada dalam proporsi masing-masing sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi jangan sampai ibu menyusui dengan alasan boleh makan apa aja karena lapar, karena kebutuhan gizinya juga meningkat sehingga apapun yang ada di depannya sehingga dikonsumsi semuanya gitu ya. Padahal sebetulnya dengan pola makan yang baik meskipun kebutuhannya tinggi, ibu menyusui itu punya bonus karena dia membuang sekitar 500 kalori per hari gitu ya. Jadi kalau misalnya pola makannya baik tanpa ada tambahan ekstra kalori berlebihan gitu ya, itu sebenarnya bisa menurunkan berat badan. Bisa 2-4 kilo per bulan lah kurang lebih dengan pembuangan kalori 500 kilokalori per hari. Prinsipnya seperti itu. Jadi tapi yang terjadi mungkin ya itu tadi ya, karena apa namanya mudah lapar gitu ya ibu menyusui itu. Jadi seringkali makanan yang dipilih itu kurang tepat sehingga seharusnya yang dipenuhi adalah ya tadi itu ya protein, kemudian karbohidrat yang kompleks, sayur-sayuran dan buah-buahan sehingga bisa memenuhi kebutuhan untuk produksi ASI yang lebih berkualitas juga seperti itu. Terkait mitos dan fakta terkait makanan sebenarnya banyak ya kalau kita temukan di lapangan ya. Kalau misalnya kita sedang turun ke lapangan untuk konseling gitu, terutama datang dari orang tuanya biasanya, dari orang tua si ibu menyusuinya ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Budaya di Aceh juga mungkin ya dok ya, yang melarang ibu baru melahirkan itu mengkonsumsi berbagai macam makanan, hanya boleh mengkonsumsi yang kering-kering, kemudian sayur bening, ikannya ikan goreng aja gitu ya, tidak ada rasa dan lain sebagainya. Nah sebenarnya itu mitos gitu. Jadi sebetulnya rasa memang apa yang dimakan oleh ibu, zat gizinya akan diserap oleh tubuh ibu dan akan masuk ke dalam ASI gitu ya. Tapi bukan berarti ibu menyusui itu tidak boleh makan pedas. Yang paling sering kan mitosnya gitu ya. Ibu menyusui itu tidak boleh makan pedas karena ASI-nya bisa pedas gitu. Nah sebetulnya tidak otomatis ASI itu menjadi pedas kalau misalnya ibunya makan pedas, asal dalam jumlah yang wajar gitu ya. Tapi kapsaisin dalam cabai itu bisa memang masuk ke dalam ASI, hanya saja tidak semua bayi bereaksi yang sama gitu. Tapi bukan berarti ASINya pedas meskipun dia ada kandungan kapsaisin di dalamnya gitu. Jadi yang penting konsumsi pola bergizi seimbang, kemudian sesuai dengan kebutuhan, lihat reaksi bayinya, apa yang ibunya makan itu bayinya tetap akan menimbulkan reaksi tertentu jika ada yang sesuatu yang salah. Wow, ini jadi informasi tambahan juga ya dokter bagi Syita dan juga bagi Syederalun yang saat ini menonton, yang selama ini mungkin pemikirannya salah ya. Oleh karena itu makanya Syederalun sangat penting untuk kita mengikuti prosedur yang sudah disampaikan oleh bidan dan dokter ahli gizi, apa-apa saja yang harus kita lakukan. Mungkin kadang kita juga bertentangan ya dengan pemikiran atau pemahaman yang dianut oleh orang tua kita, tapi yakinlah dokter tidak mungkin salah memberikan informasi karena sudah belajar lebih dulu dan juga sudah meneliti lebih dulu ya dokter ya. Jadi jangan takut untuk ikut saran dari bidan dan dokter kita terkait untuk kebaikan kita sendiri ya dokter ya. Oke, baik. Tapi kan dokter, tadi kita juga udah bahas bagaimana ASI itu penting, bagaimana kita menjaga pola makan gizi yang berguna. Tapi semua itu kita rasa akan sia-sia nih dokter kalau kita tidak mendapat dukungan yang kuat dari orang-orang sekitar kita. Nah ini mungkin pertanyaan ini berkaitan ya, atau lebih terkait kepada Dr. Wahyu Hafidah selaku konselor. Ini bagaimana kalau misalkan kakak melihat ya, sebenarnya dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh ibu menyusui agar hal yang sudah kita bahas tadi tidak sia-sia? Karena masih banyak juga kan ibu yang istilahnya mengalami masa tantrum atau stres
di saat menyusui itu bagaimana, Kak? Ya, terima kasih. Inilah yang dihadapi sekarang selama kita ada konseling. Jadi ibu-ibu tidak ada dukungan. Ya. Seharusnya suami terutama ibu mertua itu harus mendukung ibu menyusui. Misalnya seperti Dokter Mutia katakan tadi dari segi makanan. Kemudian tidak hanya dari segi makanan, dari emosional juga harus didukung. Apalagi ada ibu-ibu yang menyusui itu baby blues, belum lagi memberikan ASI, terus istirahatnya kurang, dia harus berkegiatan sendiri memberikan ASI. Seharusnya ada support system dari suami, dari mertua, dari tetangga bahkan untuk mendukung ibu menyusui ini. Kemudian peran orang sekitar ini sangat berpengaruh terhadap pemberian ASI, karena dalam pemberian ASI itu berhasil ketika ibunya memiliki motivasi, kemudian orang di sekitar ibu itu dapat memberikan motivasi. Jangan sampai dibilang, itu nggak ada ASI, atau dalam bahasa Acehnya disebut, ya hanai, ada imo laju-laju. Sebenarnya bukan seperti itu. Kenapa anak menangis itu bukan hanya karena dia lapar, tapi ada popoknya harus diganti, kadang dia kolik. Nah, jadi itu harus diperhatikan benar-benar. Oke. Lalu Kak, kita mungkin juga sering melihat ibu-ibu hamil yang mungkin mereka sulit mengekspresikan emosionalnya atau sulit untuk mengungkapkan. Bagaimana cara kita untuk memberikan atau mengarahkan ibu menyusui tanpa dia merasa tertekan dan dia juga merasa bahwa dia dipahami? Iya, cara pemberiannya itu adalah dengan dukungan. Dukungan itu boleh dari segi bahasa, semangat, kemudian ikut membantu ibu tadi, ya. Ibu diberikan waktu untuk beristirahat, kemudian yang lain boleh dibantu oleh suami, boleh juga dibantu oleh mertua atau keluarganya. Jadi tidak hanya ibu menyusui saja yang melakukan segala sesuatunya. Oke, baik, benar juga ya. Jadi Syederalun, seorang ibu menyusui tidak hanya harus siap secara fisik, tapi juga secara mental. Dan mental ini tidak bisa sendiri, juga harus ada dukungan dari orang-orang sekitar ya. Wow, luar biasa juga dampaknya ya dok ya, jika kita tidak memberikan dukungan dan pemahaman yang bermakna yang bisa menyemangati ibu menyusui itu ya. Baik, lalu dokter Aslinar, untuk ibu menyusui yang mungkin ini banyak dialami oleh kaum wanita, terutama orang Aceh, bagi ibu menyusui yang seorang pekerja, bagaimana seorang ibu ini bisa optimal memberikan ASI untuk anaknya, apa yang bisa dilakukan dokter? Oke. Baik, ini memang menjadi kendala kita semua. Biasanya di awal ya 3 bulan pertama itu ASI deras, ibunya menyusui bayinya dengan lancar. Nah, begitu saat masuk kerja sudah mulai banyak tantangan. Sebenarnya idealnya itu adalah setiap ibu itu tetap bisa menyusui bayinya sampai usia 2 tahun. Tetap bisa memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan, walaupun dia bekerja sekalipun. Ya, jadi kalau memang ibunya bekerja, nanti kan sejak awal kelahiran itu sudah bisa menabung. Jadi menabung dengan memerah ASI, karena sekarang banyak ya, bisa memerah dengan tangan, bisa memerah dengan banyak jenis pompa, silakan. Jadi nabung memerah ASI itu dari awal. Jadi pada saat nanti mulai masuk kerja sudah ada simpanan ASI atau ASI perah yang disimpan sesuai aturannya. Ada yang kita simpan di chiller bawah, ada yang simpan di freezer, dan ada aturannya itu. Jadi yang misalkan untuk tahan sekitar 3 hari mungkin di bawah, tapi tahan untuk lebih lama perlu disimpan di freezer. Nah, untuk bisa itu terjadi ya, maksudnya dalam arti menyusuinya tetap berjalan dengan baik. Jadi pada saat ibu bekerja, setiap 2 jam, 2 atau maksimal 3 jam, ibunya tetap menyempatkan waktu supaya bisa memerah ASI gitu. Dan ini yang butuh kerjasama dengan teman sekerja. Ya, jadi nanti bisa minta izin sama teman, mungkin sedang sibuk, apalagi kalau pelayanannya kerjanya di tempat pelayanan masyarakat. Contohnya misalnya kerja di rumah sakit atau di puskesmas, tentu butuh kerjasama dengan rekan kerja gitu ya. Rekan kerja minta izin saya memerah ASI, karena memerah ASI itu butuh waktu minimal 30 menit gitu ya. 30 menit di situ perlu relax ibunya supaya ASI-nya juga lancar. Nah, yang kedua adalah butuh support dari kantor. Kantornya menyediakan tempat memang untuk memerah ASI. Jadi ada khusus ruangan untuk memerah ASI. Jangan sampai nanti memerahnya di kolong meja. Jangan sampai nanti merahnya malah yang sangat miris di toilet.
dan ini sering terjadi ya, kita sangat miris seperti itu. Kadang-kadang ada juga teman yang mengatakan merahnya di musola, nanti kalau ada orang laki masuk itu gimana gitu ya. Jadi sangat kita harapkan, karena ini ada aturannya di Undang-Undang Kesehatan terbaru, ada di peraturan pemerintah penjabaran dari Undang-Undang Kesehatan itu ada, bahwa setiap kantor pemerintahan, tempat publik itu wajib menyediakan tempat untuk laktasi seperti itu. Nah, kemudian begitu sampai ke rumah pulang kerja, ibunya nanti langsung menyusui bayinya DBF, direct breastfeeding. Jadi nanti begitu yang diberikan ASI perahnya itu adalah hanya pada saat ibunya bekerja, tapi pada saat ibunya pulang dia langsung bersama dengan bayi seperti itu. Nah, yang kita harapkan memang mudah-mudahan terjadi, mudah-mudahan diperjuangkan kembali cuti itu bisa 6 bulan gitu ya. Kemarin kita udah dengar ya, DPR RI pernah mengusulkan, tapi nggak tahu nih kelanjutannya gimana. Dulu kita di Aceh 2016 juga pada saat gubernurnya ya Dr. Jaini, Abu Doto ya, kalau ini Umi Dokter Abu Doto itu, dan kami berdirinya 2016 itu pas Abu Doto itu ada, kami berdiri di situ, Aceh Berdulasi kami dirikan, dan kami melakukan audiensi pada saat itu dengan Abu Doto, dengan Dr. Zaini, bahwa kami sangat mendukung Pergub nomor 49 2016, saya sampai masih ingat, nomor 49 tahun 2016, di mana salah satu poinnya, banyak poin yang lain ya tentang ASI eksklusif, salah satu poinnya adalah cuti 6 bulan. Tapi ternyata sesudah itu kan pergantian ya, mungkin masalah politik saya nggak tahu, tidak berjalan. Hanya berjalan untuk beberapa orang saja PNS yang mendapatkan cuti 6 bulan gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat tidak ada perbedaan dari ibu menyusui, sama-sama melahirkan dan sama-sama membutuhkan ruang dan waktu ya dokter ya, seorang ibu menyusui. Jadi kita harapkan semoga pemerintah mendengarkan keluh kesah ini dan mendengarkan dan juga mengaplikasikan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh ibu menyusui, karena ibu menyusui ini bukan hal sepele ya dokter ya, tapi ini juga bagaimana menentukan anak kita, generasi penerus bangsa beberapa tahun ke depan. Dan ini menarik juga, mungkin banyak juga setelah dokter sampaikan tadi bahwa peran rekan kerja itu sangat berperan besar ya dokter ya, yang mungkin masih banyak orang-orang yang kurang woman super woman, apalagi mungkin seorang wanita yang belum pernah menikah, apalagi punya anak. Jadi Shedaralon, semoga dengan hal ini kita yang di sekeliling kita ada seorang ibu menyusui, baiknya kita juga mengerti dan memberikan ruang, karena apalagi seorang wanita kita akan di fase itu nantinya. Dan bagi kaum bapak, jangan nanti enak sekali dia ya istirahat tidak semudah itu. Bapak juga lahir dari seorang wanita ya. Benar. Baik, menarik sekali ya Shedaralon. Jadi pastikan Anda menonton ini hingga selesai, karena masih banyak lagi pembahasan menarik yang akan kita bahas. Baik, Dokter Mutia, tadi kita juga sudah membahas bahwa dokter mengatakan seorang ibu menyusui ini juga akan mengalami penurunan badan ya dokter ya. Jadi nggak kayak diet susah-susah diet. Penurunan berat badan, bukan badan. betul penurunan berat badan. Betul, baik. Nah, ini mungkin ada beberapa juga yang mengalami dokter penurunan berat badan drastis. Apakah itu hal yang normal dokter, dan apa saja yang harus diwaspadai? Apalagi kalau kita lihat mungkin artis-artis siap melahirkan, wah langsung singset badannya, luar biasa. Itu gimana dokter? Ya baik, kalau yang namanya berlebihan pasti selalu tidak baik ya biasanya ya gitu. Kalau misalnya penurunan berat badan yang terjadi karena proses menyusui, itu tadi yang saya katakan normalnya biasanya 2-4 kilo per bulan gitu ya, dengan pengeluaran 500 kilokalori per hari, itu akan membuang menurunkan berat badan setengah sampai 1 kilo per minggu sekitar itu. Kalau misalnya terjadi penurunan yang sangat drastis, itu juga kita mesti hati-hati. Kadang-kadang mungkin bisa jadi ibunya terlalu sedikit asupan kalorinya gitu kan. Dia kebutuhannya sangat-sangat tinggi, bisa di atas 2000 kalori, 2200, 2300 kalori. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan asupan yang cukup, maka bisa terjadi penurunan berat badan yang cukup drastis gitu ya. Tapi kalau misalnya sengaja dilakukan untuk menurunkan berat badan, ingin kembali cepat langsing, saya rasa juga itu tidak bijak gitu, karena selama 6 bulan itu asupan utama bayi itu hanya berasal dari ASI saja gitu ya. Jadi ibu betul-betul harus memperhatikan kebutuhan bayinya gitu kan, dengan mengkonsumsi gizi yang cukup, tidak terlalu sedikit, supaya produksi ASI bisa berjalan dengan optimal seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti artis-artis yang kembali singset, ingin kembali singset dengan berbagai macam cara, rasanya sih tidak perlu tunggulah setidaknya sampai selesai masa ASI eksklusif kalau ingin menurunkan berat badan dengan agak lebih
cepat gitu ya. Memang pada saat habis melahirkan itu kan memang secara normal kita akan kehilangan berat badan yang tadinya sudah meningkat pada saat hamil gitu kan gitu. Secara normal memang ketika bayi lahir, plasenta lahir itu berat badan akan kembali turun gitu. Tapi kadang-kadang ada yang turunnya tidak mencapai berat badan sebelum hamil seperti itu. Nah, makanya tetap harus diperhatikan konsumsinya, pola bergizi seimbang supaya tidak terlalu sedikit agar produksi ASI tidak terganggu seperti itu. Baik. Dan ini juga menjadi pelajaran juga bagi kita ya dokter. Jangan ketika kita melihat ibu menyusui, loh kok badannya seperti itu. Mungkin sering juga kita dengar ya dokter ya. Iya. Karena itu juga bisa menurunkan Percaya diri. kepercayaan benar, diri. benar. Sebenarnya itu sedang proses dan nggak apa-apa kalau nggak turun berat badan lagi, turun berat badan selama 6 bulan. Jadi karena masa 6 bulan ini pasti nanti akan kita rindukan ya dokter Iya, ya. sangat. Hanya 6 bulan dalam sekali melahirkan. Jadi Syederallah tidak apa-apa, jangan terlalu fokus untuk pikirkan menurunkan berat badan, karena setelah itu baru bisa difokuskan ya dokter ya. Karena anak itu tergantung bagaimana kita juga ya dokter ya. Baik, wow, luar biasa ya Syederallah. Sampai di sini bagaimana kita terbuka pemikiran kita tentang pentingnya kita juga ikut berperan menjaga ibu menyusui ini. Baik dokter Wahyu, mungkin stigma tentang ibu harus kuat itu selalu muncul. Terkadang ketika ibu ngeluh sedikit aduh capek ini itu, orang-orang yang sudah lebih dewasa sering mengatakan, "Ah, cuma segitu, kami dulu segini." Nah, itu sering juga. Gimana cara kita mengubah pola pikir agar ibu menyusui ini merasa lebih didukung? Ya, kata-kata itu memang sering terjadi di masyarakat. Sebenarnya itu bisa dikatakan bully juga ya. Verbal ya. Iya, secara verbal. Seharusnya bukan kata-kata seperti itu yang dikeluarkan. Kata-kata yang lebih bermanfaat dan memberi motivasi itu sangat bagus dikeluarkan oleh tetangga ataupun orang sekitar ibu menyusui. Karena kenapa? Sesuai dengan hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin berkata baiklah, kalau tidak mampu berkata baik lebih bagus diam. Jadi dari hadis ini kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu menyusui itu adalah ibu yang hebat, tetapi lebih hebat lagi ketika ada support system bersamanya. Karena kenapa? Manusia itu kan adalah makhluk sosial, tidak mampu ibu itu sendiri. Ibu itu melahirkan saja sudah sangat hebat, ibu itu hamil sudah sangat hebat, tetapi perlu dukungan dari sekitar agar motivasi lebih kepada ibu. Yang kita selama ini konseling adalah sering mengalami hal-hal ini, tidak ada dukungan dari keluarga. Kenapa? Neneknya ketika bayinya itu menangis, dia bilang, "Nyan sudah lapar tadi." Ketika sudah lapar diberikan pisang, padahal ASI itu sesuai dengan kebutuhan bayi. Karena lambung bayi itu ketika baru lahir tidak besar langsung. Dia sebesar kelereng dulu. Setelah itu membesar lagi seperti bola pingpong. Kemudian membesar lagi. Itu terjadi loh. Apalagi di rumah sakit misalnya nenek mertuanya yang menjaga. Itu sudah nangis anaknya, lapar, kasih air putih, kasih susu atau kasih pisang terus biar dia diam. Padahal menangis bayi itu ada apa yang mau dia ucapkan, kan nggak bisa bicara dia. Kalau bisa bicara seperti Nabi Isa mungkin dia langsung akan bicara, saya ini perlu ASI, bukan perlu pisang. Nah, jadi seperti itu. Jadi dukungan dari orang sekitar, berkata baik, memberikan motivasi, memberikan pujian itu sangat diperlukan. Jadi sebenarnya yang ibu menyusui butuhkan tidak hanya cepat tanggap ya dokter ya, tapi juga dimengerti dan tanpa dijudge. Benar sekali. Nah tadi Kak Wahyu juga udah membahas tentang peran nenek. Kalau misalkan dari dokter Aslinar sendiri, bagaimana peran nenek ini disebut, kita juga sering mendengar peran nenek ini disebut menjadi salah satu kunci sukses dalam program kelas nenek ASI ya dokter ya. Itu seperti apa dan apa yang bisa kita ubah dari cara kita mengedukasi secara, karena sudah berubah generasi, itu gimana dokter? Ya. Oke, benar tadi ya disampaikan bahwa apalagi dalam masyarakat Aceh ya, biasanya kalau baru menikah anak pertama tinggalnya di rumah dulu, apa di rumah mertua atau memang di rumah, itu tergantung daerah ya, kabupaten. Mungkin kalau di Biren disebut
sebelah ceweknya gitu. Kalau tempat lain ada yang sebelah cowoknya masih tinggal di situ. Nah, biasanya baru diizinkan keluar itu kalau sudah lahir anak pertama gitu ya. Nah, jadi di situ jadi apa ya? Jadi tantangan untuk kita bagaimana supaya sekarang kita misalkan dari contohnya Aceh Peduli ASI sekarang sudah mulai membuat program kelas nenek ASI itu. Jadi para nenek itu memang diberikan bekal ilmu tentang bagaimana sih sebenarnya mendukung menantunya atau anaknya itu untuk bisa menyusui cucunya, ya. Diberikan ilmu ASI, bagaimana prinsip-prinsip produksi ASI, bahwa ASI itu akan diproduksi kalau ada isapan bayi, seperti itu. Ini perlu disampaikan karena nanti begitu melahirkan kesakitan, nggak sanggup menyusui, akhirnya tidak disusui, tentu ASI itu nggak akan keluar. Kalau tidak ada isapan pada payudara ibu, itu tentu tidak akan keluar. Maka kita sampaikan kepada nenek cara kerja ASI itu seperti apa, cara kerja produksi ASI. Nah, nanti kalau ASI-nya sudah diproduksi, nanti ada pengeluarannya. Nah, pengeluaran itu sangat penting. Ada namanya refleks oksitosin. Dia berhubungan dengan hormon oksitosin. Refleks oksitosin itu akan bekerja kalau si ibu yang menyusui itu bahagia gitu. Tapi kalau dia susah, kesakitan, dia nggak akan keluar. Jadi ASI-nya udah diproduksi nggak keluar, jadi nanti bermasalah, buka segala macam ya. Jadi ibu menyusui itu perlu bahagia seperti itu. Nah, kita sampaikan juga ke nenek seperti itu. Kemudian kita sampaikan bahwa misalkan nangis itu seperti apa aja. Nangis itu bukan melulu tanda lapar. Kita juga sampaikan bahwa tanda-tanda kecukupan ASI apa gitu ya. Jadi memang pembekalan ilmu itu yang perlu sekali. Di edukasi itu walaupun belajar itu kan tidak ada batasan umur ya. Sampai nenek-nenek sekalipun perlu belajar gitu. Di mana saja program ini sudah dilaksanakan, dokter? Mungkin nanti dokter Mutia lebih jelas tentang kelas nenek, karena sekarang memang Aceh Peduli ASI sudah konsen tentang itu. Wah, keren banget ya Syederalun. Jadi seperti yang dokter Aslina tadi sampaikan bahwa tidak ada batasan belajar ya, Iya, dokter ya. betul. Kadang belajar itu tidak hanya melulu tentang akademik, Yes, tapi benar. tentang Betul. kehidupan. Belajar tentang kehidupan, belajar di masyarakat itu malah banyak sekali bisa kita dapat. Ya. Wow, menarik sekali ya Syederalun, bagaimana komunitas, bisa dikatakan komunitas dokter, apa ini? Organisasi kita. Organisasi, Kami maaf. organisasi masyarakat sudah dapat SK dari Kesbang Polmas. Keren banget ya Syederalun, bagaimana organisasi apa ini Aceh Peduli ASI, betul ya? Betul. Aceh Peduli ASI ini mereka meluangkan waktunya, seperti yang kita lihat ini dokter, tapi mereka meluangkan waktunya untuk membantu ibu-ibu di Aceh, apalagi ibu menyusui, untuk bisa melahirkan, menumbuhkan anak-anak bergenerasi emas ke depan. Jadi sebenarnya seperti apa saja sih program yang sudah dicanangkan ya Dokter Mutia selaku ketuanya? Ya. Apa saja program sejauh ini yang sudah dilakukan dalam membantu ibu menyusui di Aceh, dokter? Ya, baik. Jadi memang Aceh Peduli ASI ini kan fokusnya adalah di edukasi, kemudian advokasi juga gitu ya. Jadi kita juga berkolaborasi gitu. Jadi sejauh ini program yang kita jalankan sebenarnya sudah cukup banyak gitu ya. Dulu Dokter Aslina sudah menjalankan 2 periode sebagai ketua Aceh Peduli ASI, selain founder juga kebetulan saat ini saya meneruskan tongkat estafet dari beliau ini gitu ya. Harus ada generasi. Iya, jadi dari sejak berdiri tahun 2016 itu sebenarnya sudah banyak sekali yang dilakukan oleh Aceh Peduli ASI gitu ya. Dalam hal edukasi itu pada saat sebelum Covid, Aceh Peduli ASI itu cukup rutin melakukan kelas edukasi gitu ya, kelas mini edukasi namanya. Itu dikumpulkan gitu beberapa orang yang memang tertarik untuk belajar tentang ASI. Ada kelasnya ada 6 dengan topik-topik yang berbeda, khusus untuk mempersiapkan ibu dan ayahnya sebenarnya untuk mempersiapkan proses menyusui gitu ya. Itu dulu sebelum Covid cukup aktif, cuman sekarang pasca Covid kayaknya agak sedikit menurun gitu ya, karena edukasinya bergerak ke arah yang online sekarang gitu. Jadi sekarang kita beradaptasi, edukasi itu kita lakukan dari media sosial, kemudian dari grup WhatsApp seperti itu. Ada webinar juga yang sudah banyak kita lakukan juga, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk edukasinya. Kemudian untuk kolaborasi termasuk tadi yang kelas nenek ASI tadi itu, kita juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan UNICEF, kemudian dengan Dinas Kesehatan juga gitu ya. Jadi kelas nenek ASI itu sedang dicanangkan untuk dijalankan sebagai satu program yang akan melekat dengan program pemerintah nantinya, usulnya seperti itu.
baru kita cobakan itu dengan UNICEF kemarin di Aceh Besar, baru diuji cobakan gitu ya. Kelasnya sendiri belum berjalan secara rutin, tapi uji cobanya sudah dilakukan di Aceh Besar di Mont Iken di Longa ya, di Mont Iken waktu itu gitu. Jadi itu salah satu langkah yang kita lakukan, bahwa edukasi itu tidak hanya untuk ibu menyusuinya saja, karena percuma kalau ibu menyusuinya tahu ilmunya, ingin melakukan tapi tidak mendapatkan support system, terutama dari ring satunya gitu ya, pasangan dan orang tuanya, apakah itu mertua ataupun ibu kandungnya gitu. Kemudian program lainnya di Car Free Day itu kita 2 minggu sekali juga membuka booth counseling gratis, supaya bisa ada masyarakat yang ingin bertanya tentang ASI menyusui, itu boleh datang ke booth kita di Car Free Day. Biasanya kita ada di 2 minggu sekali. Makanya jangan lupa follow Syedaralun Instagram @acehpeduliasi untuk tahu banyak informasi gitu ya. Layanan yang utama juga itu adalah layanan konseling, tadi seperti yang sudah Kak Ayu sampaikan. Layanan konseling menyusui, karena di Aceh Peduli Asi konselornya sudah cukup banyak. Jadi kami ada layanan konseling baik itu secara online ataupun secara offline. Jadi bisa home visit atau klinik laktasi yang bekerja sama dengan PKBI. Jadi klinik kita ada di klinik PKBI di depan Hotel Hermes, Senin, Rabu, Jumat jadwalnya gitu. Jadi layanan konseling ini bisa dijangkau oleh semua ibu yang mungkin sebenarnya hanya ingin didengarkan ya. Kalau ibu menyusui itu untuk konseling, dia mungkin ingin berkeluh kesah, ada kesulitan apa, itu mungkin di awal bisa secara online ya, begitu ya, secara online. Kemudian kalau memang membutuhkan bantuan bisa meminta untuk konselornya datang ke rumah, home visit, hospital visit juga bisa kita layani gitu. Kita datang ke rumah sakit pasca melahirkan, ibunya, permintaan ibunya gitu, kita akan datang untuk membantu ibunya supaya berhasil menyusui secara eksklusif seperti itu. Oh, Masya Allah, keren sekali dokter, luar biasa, hingga sekarang sudah bertahan dan terus memberikan dampak yang bermanfaat nyata ya bagi ibu menyusui ya Syedaralun. Wow, keren Syedaralun. 2 hari lagi 9 tahun. Iya. Wih, keren sekali. Ulang tahun yang ke-9. Kita ucapin selamat dari sekarang ya. Semoga terus bisa menebarkan manfaat. Amin. Dan Amin. merubah hal-hal stigma negatif menjadi Betul. stigma yang lebih positif. Ya, benar. Wow, keren banget ya Syedaralun, bagaimana dokter-dokter kita ini menyempatkan waktunya berbagi ilmunya, bahkan ada secara gratis juga untuk kita. Jadi ibu menyusui ini bukan hal yang sepele ya Syedaralun, karena ini juga sebenarnya dampaknya itu besar sekali bagi kita, dan mungkin tidak hanya dampaknya itu dirasakan oleh anak, tapi orang sekeliling juga akan merasakan dampaknya. Contohnya mungkin kalau misalkan ibu sedang stres ya dokter ya, orang sekeliling juga akan merasakan. Jadi penting sekali kita sebagai orang-orang di sekitar ibu menyusui untuk memberikan dukungan yang besar. Nah, membahas tentang dukungan ini nih Kak Wahyu, dukungan apa yang bisa kita lakukan? Hal utama dulu nih yang bisa kita lakukan untuk membantu ibu menyusui dari yang kecil dulu, mungkin yang mungkin tidak banyak orang pahami. Oh, sebenarnya sesimpel ini tuh bisa loh membantu memahami ibu menyusui. Ya, baik, terima kasih. Pertama saya ingin membahas dulu bahwa menyusui itu bukan hanya zaman sekarang. Menyusui itu sudah dimulai dari zaman Nabi Musa, bahkan Nabi Muhammad juga menyusui pada ibunya dan ada ibu persusuannya. Nah, apalagi zaman sekarang. Jadi support system dari tetangga yang bisa diberikan adalah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi ibu menyusui, terutama bagi para suami. Para suami itu ketika istrinya melahirkan itu memberikan perhatian yang lebih. Nafkah itu memang sudah wajib bagi para suami, tetapi ditambah lagi rasa kebahagiaan yang bisa diberikan kepada istri. Jadi ini memberikan support system. Jadi suami yang baru, istri yang melahirkan, jangan hanya lalai di warung kopi bersama teman-teman, ikut juga merasakan apa yang dirasakan oleh istri tadi. Misalnya malam istri sudah sangat lelah, jadi si suami membantu menggendong bayinya untuk diberikan ASI. Misalnya dibantu digendong seperti ini, kemudian ibu memberikan ASI. Atau ketika ibu sedang tertidur bisa juga dengan diberikan pijatan. Jadi ini menambah rasa kasih sayang dan menambah happy bagi si istri. Ketika happy maka ASInya akan keluar juga gitu.
Wow, luar biasa. Dan mungkin ini yang banyak bapak-bapak tidak paham ya, ibu-ibu ya. Ya, betul. Bagaimana merasa dimengerti dan hadir untuk ibu menyusui. Wow, keren banget ya Syeda Ralun. Jadi mulai sekarang kita harus lebih peka, apalagi seorang wanita harus woman support woman. Beli makanan kesukaan. Iya, Iya, itu juga bisa ya dokter ya. Kalau out pas shopping. iya gitu kan, atau belikan HP baru. Iya, sayang sekali. Amin ya. Soalnya hal kecil pun bisa kan, Iya. seperti tadi sampaikan sama Bu Wahyu bahwa bangun malam aja ikut sama-sama bangun ambilkan gelas air 1 gelas sudah luar biasa. Ya, jadi istri nggak Merasa merasa sendirian. sendirian. benar. Karena kan bersama, namanya Iya. keluarga, bukan hanya tanggung jawab Namanya si ibu. bikinnya bersama. Iya. Harusnya juga harus berdua gitu ya. Wow. Ya kan Syeda Ralun, seperti yang kita sampaikan di awal bahwa pembahasan ini tidak hanya penting untuk kaum wanita tapi juga penting untuk bapak-bapak, abang-abang juga dan kaum muda. Untung deh Anda menonton ini sampai selesai. Aduh, tapi sayang sekali dokter-dokter kita sudah di ujung pembahasan kita. Padahal masih banyak lagi pembahasan yang ingin Syeda Ralun dengar dan juga Syeda dengar. Seksi 2. Nanti akan ada sesi kedua ya. Amin, ditunggu. Baik, mungkin apa yang ingin dokter-dokter sampaikan kepada Syeda Ralun yang menonton? Mungkin dari Kak Wahyu dulu. Oke, baik. Syeda Ralun, ketika Anda di proses menyusui, Anda jangan merasa sendirian. Karena kita Aceh Peduli ASI ingin membantu masyarakat Aceh khususnya dapat terlayani dengan pemberian ASI 6 bulan dan 2 tahun ditambah dengan MPASI. Ketika Anda mempunyai keluhan misalnya bengkak payudaranya karena ASINya tidak dikeluarkan, kemudian tidak bisa menyusui ataupun putingnya lecet, bisa menghubungi Aceh Peduli ASI. Mari kita sama-sama memberikan ASI secara eksklusif kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita ini akan menjadi penerus generasi emas Indonesia. Itu saja dari saya. Masya Allah, keren sekali. Dari Dokter Muti, apa yang ingin disampaikan? Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah kami dari Aceh Peduli ASI akan selalu senantiasa mendukung menyusui seperti itu ya. Jadi ibu menyusui tidak perlu khawatir untuk mencari dukungan, karena kami akan selalu ada untuk mendukung dan menemani ibu menyusui sehingga bisa selesai ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian sampai usia 2 tahun. Jangan lupa juga bahwa menyusui itu bukan hanya sekedar memberikan ASI. Menyusui itu lebih daripada sekedar memberikan ASI seperti itu ya. Jadi jangan lupa itu adalah hak anak yang harus diperjuangkan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab seorang ibu tapi juga ayahnya dan keluarga yang di sekitar ibunya. Masya Allah, keren sekali. Dari Dokter Aslina, apa yang ingin disampaikan? Menyusui itu adalah fase sekali seumur hidup seorang bayi. Jadi mari berikan hak si bayi dan si anak itu selama 2 tahun, dan kepada ibu kita sampaikan bahwa menyusui itu adalah ibadah, dan bagi kita sekeliling si ibu membantu para ibu menyusui juga ibadah. Jadi kalau ibadah ya tentu pahala dari Allah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Keren sekali ya Syeda Ralun, bagaimana kita mendapat insight baru pada hari ini bahwa memang menyusui ini bukan hanya sekedar proses alami, tapi juga perjuangan yang butuh dukungan nyata dan dimengerti oleh orang-orang sekitar, dari suami, orang tua, saudara, dan dari tempat kerja dan juga lingkungan sekitar. Jadi Syeda Ralun, yuk kita peduli dengan ibu menyusui, jangan hanya di bulan ini saja, tapi juga setiap harinya, apalagi ketika kita melihat seorang ibu menyusui. Karena kita juga semua punya tanggung jawabnya, apalagi seorang wanita nantinya juga akan merasakan fase menyusui. Apalagi bagi kaum muda nih juga harus aware terhadap ibu menyusui. Luar biasa sekali ya Syeda Ralun pembahasan hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dokter Aslina SP AM Biomed selaku dokter spesialis anak dan juga founder Aceh Peduli ASI. Dan juga terima kasih banyak kepada Dokter Mutia Winanda MGisi SPGK selaku dokter spesialis gizi klinik dan juga ketua Aceh Peduli ASI, dan juga kepada Dr. Wahyu Hafidah MA selaku konselor Aceh Peduli ASI dan juga ketua Muslimah ISAD. Semoga dokter-dokter sehat selalu, Amin. bisa hadir lagi ke sini Dengan senang dan hati. bisa terus menebarkan manfaat kepada wanita-wanita di Aceh khususnya. Kita mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan.
Baik, luar biasa Syed Darul, pembahasan hari ini sangat menarik dan bermanfaat. Terima kasih Anda sudah menyaksikan pembahasan ini hingga akhir. Jangan lupa untuk share video ini kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi yang di sekelilingnya sedang ada ibu menyusui. Terima kasih Syed Darul, saya Syita, seluruh narasumber kita dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh silakan diminum. Bagaimana dokter podcast kita hari ini? Keren kok osnya bisa mengimbangi apa yang enak sih. Karena sudah kompromi juga nih sama dokter. Udah menikah? Belum dok. Itu jadi ilmu ya. Dapat Kita dari Foto manualnya. tiga